Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ila menulis huruf Arab pada pertemuan belajar kaligrafi Khat Diwani, yang mana pembahasan pada kali ini yaitu mengenal huruf shad dan dot. Sama bentuknya, hanya beda pada titik. Huruf shad pada Khat Diwani hampir sama dengan huruf pada khat-khat yang lain. Bedanya shad pada Khat Diwani yaitu ada sisi lancipnya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya di bagian sini untuk shad Diwani itu lancip. Kalau yang lain itu oval, agak tidak ada lancipnya. Tapi kalau shad pada Khat Diwani itu bentuknya agak lancip. Kemudian sama ada mangkoknya juga. Dot juga sama, hanya yang membedakan yaitu pada titiknya. Seperti ini. Shad pada Diwani sisi depannya ini lancip, bukan bentuk oval. Hanya mempunyai satu bentuk saja, tidak banyak bentuknya. Shad hanya satu bentuk saja. Nah, kemudian shad berada di awal sambungan, yaitu mengambil kepalanya saja, bagian ininya saja yang diambil di awal sambungan seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan, shad itu harus ada giginya seperti ini. Maka di awal sambungan bentuk shad itu seperti ini. Ini harus ada giginya. Ini masih bagian dari shad. Baru setelah ini adalah huruf lain. Shad, dot bedanya ada pada titik. Di awal sambungan seperti ini. Kemudian shad juga bisa ada untuk pada sambungan itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini, yang mana giginya ada di belakang. Kemudian yang nomor dua, bentuk yang nomor dua yaitu giginya berada di tengah, berada di dalamnya ini. Jadi kalau ketemu dengan kaligrafi kemudian bentuknya seperti ini, itu adalah huruf shad pada Khat Diwani. Ini bukan huruf sin, tapi huruf shad yang giginya berada di tengah. Intinya dari saking berhati-hatinya untuk tidak meninggalkan bagian gigi ini, maka giginya sampai ditaruh di tengah. Ini adalah shad dan dot pada sambungan di awal sambungan. Kemudian saya rasa mudah ini. Kemudian di tengah sambungan ini awal, dua ini adalah awal. Kemudian untuk di tengah sambungan shad diambil dari sisi bawah. Di sebelumnya, sambungan sebelumnya adalah diambil dari sisi bawah. Kemudian sambungan setelahnya ada dua macam, bisa dari bawah, bisa dari atas, tergantung huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya bisa disambung dari atas, maka boleh shad disambung dari atas tanpa giginya bisa dirubah menjadi lengkungan. Saya kasih contoh. Untuk sambungan sebelumnya
saya kasih garis, ini adalah tengah sambungan. Short dot di tengah sambungan berarti ada huruf sebelumnya, kemudian bentuknya sama, seperti ini. Sama, mau dibuat seperti ini juga ada apa-apa, sama saja. Kemudian ini kalau disambung dengan huruf yang tidak bisa disambung dari atas. Kalau bisa disambung dari atas, maka bentuk short ininya, giginya bisa langsung melengkung dari atas seperti ini. Ini adalah untuk shotnya. Seperti ini. Kalau dari atas sama saja. Kalau seumpamanya mau buat yang seperti ini, cuman tidak bisa seperti ini karena sudah giginya sudah ada di tengah. Kalau yang sambungan ini bisa menggunakan bentuk yang ini. Ini. Kemudian saya buat short yang giginya ditaruh di dalam. Seperti ini. Ini short yang berada di tengah sambungan. Kemudian yang terakhir yaitu short pada akhir sambungan. Short pada akhir sambungan sama dengan bentuk tunggalnya, cuman ada huruf yang menyambung sebelumnya. Hanya satu bentuknya short pada akhir sambungan, yaitu sama dengan bentuk tunggalnya. Huruf sebelumnya kemudian bentuk tunggalnya short. Seperti ini. Ini short pada akhir sambungan. Mau dibuat seperti ini tidak bisa kalau dibuat yang seperti ini karena giginya berada di tengah. Ini sudah pokoknya pada akhir sama dengan bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya seperti ini. Ini adalah bentuk tunggal. Maka di akhir hanya bisa satu bentuk, yaitu sama dengan bentuk tunggalnya. Dibuat gigi berada di tengah tidak bisa karena giginya sudah berada di bagian mangkok di belakangnya. Contohnya short yang berada di awal sambungan. Short bertemu dengan huruf sin, umpamanya sin mau menggunakan yang panjang, short bertemu dengan huruf sin mau menggunakan yang panjang, maka buat short terlebih dahulu agak ke atas karena karena penulisan pada khot diwani itu miring, maka semakin banyak huruf yang mau ditulis
maka akan semakin tinggi posisinya. Kemudian bentuk shotnya kita ambil yang ini, langsung ini sampai di sini. Kemudian seterusnya adalah huruf sin. Kalau mau menggunakan shin, menggunakan shin yang panjang, ini short. Bisa juga langsung sampai dari sini menggunakan short yang ngambil dari tengah, sama dengan huruf ba, seumpamanya short dan huruf ba. Mau ngambil giginya yang ada di tengah, berarti ini. Karena bentuk ba ini bukan gigi dari ini, karena ba itu bentuknya di sebelumnya itu sudah dikasih contoh, awalnya ba itu seperti ini. Maka ini bagian dari sambungannya short, kemudian ini adalah ba sampai di sini. Seperti ini. Short dan huruf ba. Huruf ta sama. Ini adalah gigi bagian short. Kemudian ini bagian dari ba-nya, bukan bagian dari short-nya. Seperti itu. Kemudian contoh yang di tengah sambungan. Di tengah sambungan, contoh yang pertama, seumpamanya agak pendek, lam, short, kemudian mim. Lam, untuk lam seperti ini, kemudian short, karena mim bisa disambung dari atas, maka bisa menggunakan bentuk yang seperti ini. Jadi shortnya tidak perlu membuat gigi lagi, giginya dinaikkan ke atas. Seperti ini. Ini berarti lam, short dan mim. Kalau seumpamanya menggunakan, walaupun mim seumpamanya menggunakan yang ini bisa, cuman nanti sambungannya harus rapat. Lam, short, mim, tetap seumpamanya seperti itu. Lam, kemudian short, mau menggunakan yang model ini, tapi di belakangnya ada huruf yang bisa menerima sambungan dari atas. Seperti ini. Mau menggunakan model yang giginya ada di tengah, maka harus dirapatkan seperti ini, tidak ada lengkungan ke atas. Bentuknya seperti ini. Ada perbedaan. Ketika dinaikkan ke atas ini menjadi gigi, tapi kalau seumpamanya didatarkan ini tidak menjadi gigi. Berarti sambungan mem-nya itu sampai di sini. Mem disambung dari sisi atas. Boleh seperti itu.
Kemudian contoh pada short pada akhir sambungan. Short pada akhir sambungan bentuknya yes. Contohnya ain, nun, short, semuanya seperti itu. Ain, kemudian nun, kemudian short terakhir. Ain, nun, short, atau ain, nun, dot, semuanya dot, tidak dikasih contoh mulai tadi. Nah, seperti ini. Ini contoh dari huruf short, dot, sama, hanya beda pada titik. Saya rasa kalau kita sering berlatih, ini akan menjadi mudah. Semakin sering berlatih, maka akan semakin bagus tulisan kita. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan huruf short. Di video berikutnya kita akan membahas huruf short dot to, huruf to dan lo, yang kepalanya mirip, cuman yang bedanya yaitu ada tiangnya, itu huruf to dan lo. Ini sekarang pembahasan huruf short dan dot. Mungkin cukup sampai di sini. Silahkan perbanyak latihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.